Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Imelda akan menyampaikan analisis jurnal dengan judul Penerapan Slow Deep Breathing untuk menurunkan keletihan pada pasien gagal ginjal kronis. Satu pendahuluan, definisi dari GGK atau kepanjangannya gagal ginjal kronis adalah kondisi di mana ginjal mengalami penurunan fungsi secara lambat dan di mana kemampuan tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme cairan dan keseimbangan elektrolit sehingga terjadi uremia atau azotemia. Yang kedua, kasus atau skenario klinis yaitu dengan Tuan S umur 55 tahun. Ia mengatakan sulit BAK dan mengatakan sejak 3 bulan yang lalu mengeluh pinggangnya sakit dan tiba-tiba kaki kiri dan kanannya bengkak serta kulitnya kering. Klien tampak letih, tanda-tanda vitalnya tekanan darahnya 120/80, nadinya 80, suhunya 37, RR-nya 28 kali per menit. Keadaan umumnya yaitu lemah. Setelah yang kedua yaitu rumusan masalahnya, ada PICO, yaitu satu problemnya itu pasien gagal ginjal kronis atau disingkat dengan GGK. Intervensinya penerapan slow deep breathing. Untuk comparingnya tidak ada, dan outcome-nya menurunkan keletihan pada pasien gagal ginjal kronis. Keempat, strategi penelusuran jurnal. Jurnal ini dicari dengan memasukkan keyword jurnal keperawatan pada pasien gagal ginjal kronis pada Google Scholar. Ditemukan 68 hasil penelusuran jurnal, namun dipilih salah satu jurnal ialah dengan judul Penerapan Slow Deep Breathing untuk menurunkan keletihan pada pasien gagal ginjal kronis. Yang kelima, hasil penelusuran jurnal. 1. Validity. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan menggunakan bentuk rancangan yaitu one group pretest dan post-test. Subjek penelitiannya ada 2, yaitu 2 responden dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria eksklusinya, pertama, pasien dengan gagal ginjal kronis yang akan menjalani hemodialisa. Yang kedua yaitu mengalami keletihan sedang. Ketiga, tidak mempunyai gangguan penglihatan dan pendengaran. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya, dalam penelitian ini yaitu pasien gagal ginjal kronis yang mengalami gangguan pernafasan, pasien dengan penurunan kesadaran, dan adapun instrumen yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan skala fatigue paper atau instrumen pengukuran fatigue atau kelelahan. Yang kedua yaitu importance dalam hasil data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yaitu skala fatigue paper atau instrumen pengukuran fatigue, melakukan pretest dengan menilai adanya keletihan sedang dengan lembar skala fatigue paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perubahan pada tingkat keletihan yang awalnya mengalami keletihan sedang menjadi keletihan ringan setelah diberikan terapi slow deep breathing selama 3 hari. Selanjutnya yaitu pada bagian applicability. Dalam jurnal ini yang menjadi responden yaitu ada 2, yaitu dalam mengajarkan teknik relaksasi napas dalam atau slow deep breathing kepada 2 responden tersebut dilakukan dengan cara yang sama, yaitu teknik napas dalam selama 3 detik secara perlahan atau lambat,
Kemudian keluarkan atau buang nafas secara berlahan selama 3 detik. Metode ini dilakukan selama 10 sampai 15 menit. Pada dasarnya, kedua responden dalam proses pemberiannya tingkat penurunan keletihannya ini yaitu hampir sama. Selanjutnya, pada poin diskusi, berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa pada pasien yang mengalami gagal ginjal kronis ini yang mengalami keletihan jarang sekali diberikan terapi slow deep breathing atau teknik napas dalam secara perlahan. Sedangkan yang terdapat di jurnal bahwa perawat ini memberikan teknik slow deep breathing pada pasien gagal ginjal kronis. Slow deep breathing ini adalah relaksasi yang disadari untuk mengatur pernapasan secara dalam dan lambat. Tujuannya ini adalah untuk mengatasi keletihan pada pasien gagal ginjal kronis. Pada poin terakhir yaitu kesimpulan. Jika slow deep breathing ini diterapkan, maka dapat mengurangi keletihan pada pasien gagal ginjal kronis. Slow deep breathing ini adalah teknik relaksasi nafas dalam secara lambat sehingga membuat tubuh kita ini mendapatkan input oksigen yang adekuat, di mana oksigen memegang peran penting dalam sistem respirasi dan sirkulasi tubuh kita. Demikianlah presentasi analisis jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.